Selamat pagi, kami dari kelompok 2 Universitas Negeri Medan akan menjelaskan apa itu kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi yang terdiri dari Gilbert X. Saudi Hutauruk, Paskaria Aprilianti Halawa, Megawati Putri Simanjuntak, Maisi Kurniati Simorangkir, Devi Ahsani Purba, dan Cika Aprilia. Pengertian kelompok dan kelompok kerja. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Sedangkan kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok adalah kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang yang adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan kelompok kerja informal adalah kelompok kerja yang disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi dari orang-orang dalam organisasi. Norma dalam kelompok kerja. Norma adalah sesuatu yang diterima dan disepakati oleh kelompok sebagai aturan yang mengontrol perilaku dan tindakan. Konflik dalam kelompok kerja. Yang pertama, konflik antara bawahan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, konflik antar bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Yang keempat, konflik antar pimpinan dan bawahan di bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi. Yang kelima, konflik antar pimpinan bagian yang berbeda dalam sebuah organisasi, dan lain sebagainya. Sumber konflik. Yang pertama, faktor komunikasi. Yang kedua, faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Yang ketiga, faktor personal. Dan yang terakhir, faktor lingkungan. Pendekatan dalam manajemen konflik. Stimulasi konflik. Yang pertama, peningkatan persaingan antar individu dan kelompok. Pelibatan pihak eksternal ke dalam bagian di mana konflik terjadi. Yang ketiga, perubahan aturan main prosedur yang ada. Pengendalian konflik. Yang pertama, perluasan penggunaan sumber daya organisasi. Yang kedua, peningkatan koordinasi dalam organisasi. Dan yang ketiga, mempertemukan perilaku dan kebiasaan kerja dari para pegawai. Penyelesaian dan penghilangan konflik. Yang pertama, penghindaran konflik dengan jalan penghindaran sumber konflik. Yang kedua, interferensi terhadap pihak-pihak yang terlibat konflik untuk melakukan kompromi. Yang ketiga, mengakomodasi keinginan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam suatu forum penyelesaian konflik. Komunikasi, proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Teknologi informasi dan komunikasi. Sistem informasi formal. Yang pertama, sistem pemroses transaksi atau transaction processing system. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Yang ketiga, sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system. Yang keempat, sistem informasi eksekutif atau executive information system. Yang kelima, sistem jaringan internal atau internet. Yang keenam, sistem pintar atau expert system. Teknologi informasi yang personal. Yang pertama, komputer. Kedua, mesin fotokopi. Tiga, telepon seluler. Empat, webcam, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.